Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MA/NU Lutful Ulum Wonokerto Pasujan Terangkil Pati mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada kita umat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para pemirsa yang berbahagia, pada saat ini negara kita sedang mengalami musibah dan lembaga pendidikan terkena imbasnya. Saat ini proses pendidikan tidak berlangsung secara langsung di lembaga pendidikan, tetapi dengan menggunakan media online. Dalam konteks ini maka tanggung jawab orang tua sangat besar. Bagaimana orang tua mampu menyukseskan pendidikan online, karena pendidikan online ini berbasis di rumah kita masing-masing. Para pemirsa yang berbahagia, Islam mengajarkan kepada umat Islam untuk memperhatikan pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga adalah pendidikan yang paling utama di dalam Islam, sehingga momentum saat ini di mana anak-anak kita sedang berada di rumah adalah momentum pendidikan keluarga yang harus dimanfaatkan oleh kedua orang tua untuk mendidik, untuk mengawasi, untuk melihat perkembangan dan pertumbuhan anak sehingga sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani." Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, bagikan lembar yang putih, tidak ada warna hitam, tidak ada warna yang lain, hanya putih. Maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan dia, dalam konteks Nabi, apakah beragama Yahudi atau beragama Nasrani atau beragama Majusi. Dalam konteks hukum fikih memang setiap anak agamanya disesuaikan atau diikutkan dengan agama kedua orang tuanya. Tetapi ini menunjukkan bahwa peran kedua orang tua sangat besar dan tidak bisa diwakili oleh orang lain, sehingga orang tua adalah pihak terdepan atau orang yang pertama kali bertanggung jawab terhadap kesuksesan pendidikan bagi anak-anaknya. Para pemirsa yang berbahagia, terus bagaimana orang tua mendidik anak-anaknya sehingga anak-anaknya menjadi generasi yang berkualitas, yang mampu untuk meneruskan dakwah Islam, mampu mengembangkan bangsa ini dan menjadi bagian penting dari kemajuan umat manusia. Ada banyak yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pendidikan keluarga adalah menekankan pendidikan akhlakul karimah atau budi pekerti yang baik. Orang tua adalah pihak yang pertama yang mengajarkan dan memberikan contoh bagaimana pendidikan akhlakul karimah harus ditanamkan kepada putra-putrinya. Pendidikan ini disampaikan oleh Nabi dengan jelas dalam sabdanya yang sangat populer, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Dalam hadis lain disampaikan, "Innama bu'istu liutammima sholihal a'mal." Sesungguhnya aku diutus di dunia ini tidak lain adalah menyempurnakan kemuliaan akhlak atau menyempurnakan amal-amal yang baik. Para pemirsa yang berbahagia, anak kita harus kita didik dalam konteks akhlakul karimah. Bagaimana menjadi anak yang jujur, bagaimana menjadi anak yang amanah atau yang bertanggung jawab, bagaimana menjadi anak yang
disiplin, bagaimana menjadi anak yang menghormati kedua orang tuanya, bagaimana menjadi anak yang punya sopan santun kepada orang lain. Pendidikan akhlak adalah pendidikan yang paling penting, sehingga pendidikan ini harus ditanamkan sejak dini oleh kedua orang tuanya. Yang kedua, tentu pendidikan ilmu pengetahuan yang sangat dibutuhkan anak di masa yang akan datang. Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyampaikan, "Allimu auladakum fa innahum makhluquna li ghairi zamanikum." Ajarilah anak-anak kamu kemampuan yang dibutuhkan di eranya, karena anak kamu akan menghadapi masalah yang tidak sama dengan apa yang dihadapi oleh kamu sebagai orang tuanya. Maka dalam konteks ini orang tua harus pandai melihat, harus pandai membaca, harus pandai mengembangkan bakat anak, kemampuan yang unik dari anak. Kembangkanlah bakat anak sesuai dengan kemampuannya, asalah terus kemampuan itu, dan fasilitasi supaya kemampuan itu menjadi kemampuan yang betul-betul menjadi kompetensi profesional yang kompetitif, di mana anak akan menggunakan kemampuan itu di era persaingan bebas di masa yang akan datang. Tentu yang ketiga yang tidak penting adalah dalam proses itu anak kita harus dikokohkan akidahnya, anak kita harus dikenalkan nabinya, anak kita harus dikenalkan sejarah perjuangan para nabi, para ulama, dan tentu tokoh bangsa ini. Pendidikan karakter yang di dalamnya adalah pendidikan agama, pendidikan kebangsaan harus ditanamkan sehingga anak-anak kita ke depan menjadi anak yang berguna tidak hanya bagi keluarganya, tapi bagi agamanya, bagi bangsa ini, dan bagi semua umat manusia. Semoga kita menjadi orang tua yang diberikan Allah kemudahan dalam mendidik anak-anak kita, sehingga anak-anak kita menjadi dzurriyyah thayyibah, menjadi generasi yang berkualitas yang akan mengembangkan masyarakatnya, bangsanya, dan umat manusia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.